Kemudian tahap pertama mengajar klasikal peraga kartu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, peraga kartu yang sudah kita sampaikan. Kemudian waktunya 5 menit. Jadi memperkenalkan peraga kartu ini 5 menit kepada anak-anak. Kemudian apa fungsi peraga kartu? Fungsi peraga kartu itu yang pertama penanaman konsep dan pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian mengembangkan potensi otak kanan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana tekniknya kita mengangkat atau mengoptimalkan fungsi daripada otak kanan. Baik, lanjut. Penerapan klasikal peraga kartu. Yang pertama, guru menggunakan pokok bahasa huruf hijaiyah. Jadi 3. Jadi 3. Kemudian contohnya, guru menggerakkan tangan ke depan sambil bilang. Nah, seperti ini. Ya. 1 di depan. 1 di depan. Santri jawabannya A. Coba saya coba. 1 di depan. Lagi. 1 di depan. 1 di depan. 1 di depan. Gampang. Oke? Oke. Kemudian membacanya jangan sampai biarkan anak-anak 1 di depan A, 1 di depan A. Tidak panjang. Tetap kita ajarkan tidak dibaca panjang. Kemudian guru menggerakkan tangan ke sebelah kanan. Tadi 1 di depan, sekarang ke kanan. 1 di kanan. 1 di kanan. 1 di kanan. 1 di kanan. Begitu juga dengan sebelah kiri. Guru menggerakkan tangan sebelah kanan sambil bilang 2 apa? Di kanan. 2 di kanan. Aba. Nah, seperti ini. Mana rubahnya, Ustaz? Teng. Nah, karena sudah apa, pakai ini aja, guys. Ya, ini tahapan yang kedua nanti diajarkan. Jadi kalau misalkan sekarang saya taruh di depan, jawabannya balik. Balik, ada. Banyak data kemana tuh? Oke. Oke. Hah? Soalnya dari sini Pak juga gitu. Oke. Nah, kalau yang ini tetap satu garis gerakan, guys. Satu garis gerakan depan kanan kiri belakang. Depan belakang kiri kanan. Coba saya coba ya. 1 di depan. 1 di kanan. 1 di kiri. 1 di belakang. Jangan 1 di belakang. Enggak tahu ya. Anggap sampai sini, okay? Jangan sampai 1 di belakang. Iya, mana anak-anak, okay? Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi mengarahkan posisi ini, huruf ini supaya anak-anak mengikuti gerakan dan pola pikir otak kanannya berjalan. Seperti orang bernyanyi gitu kan. Itu kan mengolah otak kanan kita. Baik, Ustaz. Baik. Sebaran menanamkan konsep huruf hijaiyah menggunakan peraga kartu. Yang pertama, hari pertama kita ajarkan adalah A, Ba. Nah, nanti kita ketemu di sini A dan Ba. Yang di depan A. Jadi sama mengajarkannya yang 4 huruf 4 kota ini dia ajarkan seperti tadi. Ini bunyinya. Jadi ini kan diajarkan pada saat kita di buku jilid. Jadi guru membaca menunjukkan ini bunyinya A sama.
Guru mengucapkan ini bunyinya, anak-anak menjawab a, ba, ta dan sebagainya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian hari kedua, huruf yang sudah diajar kemarin, aba, diulang lagi, kemudian memperkenalkan ini bunyinya ta, ta. Jadi ini dikenalkan lagi. Yang kemarin kita ulangi, ini kemudian bunyinya apa, ini bunyinya apa. Anak-anak sudah bisa, baru hari ini kita perkenalkan ini bunyinya ta, ta. Semaksimal mungkin guru di sini adalah mengajarkan yang sebenarnya, posisi lidahnya, atau mungkin makrotnya yang kayak bagaimana bisa dijelaskan, tapi jangan sampai ribet-ribet. Ya, jangan ribet-ribet, anak-anak sampai tidak mau ngaji lagi, karena tidak sulit sekali, tidak hafal-hafal kita. Bukan sudah menghafal, tapi membiasakan pengucapan itu sesuai dengan makrot yang ada di tilawat ini. Oke, lanjut Ustaz. Begitu juga selanjutnya. Lanjut. Baik, tahapan kedua mengajar klasikal praga dinding. Nah, praga dinding yang ini namanya praga dinding, waktunya 5 menit. 5 menit untuk di PAUD. Fungsinya melatih kelancaran bacaan atau pembiasaan kepada anak-anak, kemudian membantu santri melancarkan buku. Artinya buku yang dilancarkan ini, buku yang diajarkan ini akan menjadi lebih mudah, karena dari kartu sudah dapat, praga dapat, ini tinggal praktik dan evaluasi. Oke, lanjut Ustaz. Kemudian teknik klasik praga dinding. Nah, praga dinding, mohon maaf agak kabur itu, karena kalau di laptopnya agak jelas ya. Yang pertama, guru membaca, santri mendengarkan, atau ini biasa namanya teknik 1. Guru membaca, murid mendengarkan. Kemudian yang kedua, guru membaca atau guru MD, kemudian murid menirukan. Ini namanya teknik, lagi sekali, untuk teknik 1, guru membaca, murid mendengarkan. Lagi, teknik 1, guru, murid. Teknik 2, murid menirukan, itu teknik 2. Ini berlaku buat semua micro teaching, semuanya nanti akan berlaku. Ingat betul ini. Yang ketiga, guru membaca bersama-sama, teknik 3. Baik, yang kita ulang ini suaranya ini sangat penting, akan diterapkan berkali-kali nanti. Teknik 1, yang kedua, yang ketiga, baik, guru dan murid membaca bersama-sama. Ini diingat betul. Kemudian tahapan dan sesi pengajaran klasikal praga dinding. Tahap pertama pertemuan 1 sampai dengan 20. Jadi tahap pertama itu kelipatan 20, pertama sampai 20. Kemudian tahap kedua mulai halaman 21 sampai dengan halaman 30, dan tahap ketiga dari 31 sampai 40. Nah, ini bentuk isian yang akan diisi nanti di praga PAUD, yaitu program pengajaran klasikal praga dinding. Yang tahap pertama, lanjut Ustaz. Baik, program pengajaran klasikal praga dinding yang tahap kedua, yang tadi tahap pertama yaitu seperti ini, sesi pertama, praga sesi pertama, waktunya 5 menit. Kemudian menggunakan teknik 2, yang tadinya menggunakan teknik 1, pada saat kita masuk ke klasikal tahap kedua sudah menggunakan teknik 2, yaitu guru membaca, murid menirukan. Kemudian cara penyampaiannya atau metodenya yaitu dengan cara bernyanyi, ya, seperti tadi ini bunyinya A dan sebagainya. Baik, itu pertemuan dari mulai 21 sampai dengan pertemuan ke 30. Lanjut Ustaz. Baik, program pengajaran klasikal praga yang tahap ketiga, yaitu mulai halaman 31 sampai dengan 40, yaitu latihan pengucapan 2 huruf menggunakan lagu ros, yang seperti yang saya bilang tadi, dari atas ke bawah, kemudian kanan ke kiri. Itu cara
platnya. Kembali. Kemudian sesi pertama atau pertemuan yang ke-21 berarti ya, 21, waktunya 5 menit, teknik yang digunakan adalah teknik 2. Kemudian begitu selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-30. Oke, lama mengajar buku jilid. Nah, waktunya untuk di buku jilid ini kita yang duduk berhadapan dengan anak langsung dengan cara individual itu 20 menit. Yang tadi pembukaan berapa waktunya? 5 menit. Praga, kemudian di buku 20 menit ya, 20 menit ada di sana. Fungsinya adalah sebagai pendalaman dan evaluasi. Jadi kita di sini bisa melihat mampu nggak menerima materi yang kita berikan dari praga kartu, praga dinding, kemudian sampai dia membaca secara sendiri. Dan baru kita ada evaluasi. Bentuk evaluasinya apa? Memberikan penilaian. Oh, masya Allah, anak soleh sudah bisa semua, dapatnya bintang 3 gitu. Jangan sampai anak-anak kecil diajarkan untuk dibentak. Kamu nggak bisa, sudah bolak-balik diajarin, nggak bisa-bisa, tahan emosinya. Gitu. Lanjut, Ustaz. Baik, pola prasasti tidak harus sama halamannya. Khusus di jilid PAUD boleh dia beda-beda. Mungkin yang baru datang, dia tidak bisa dia menyesuaikan dengan santri yang sudah 20 kali pertemuan. Halaman 1 sampai 33 pelajaran dengan tanya jawab. Guru bertanya sambil menunjukkan buku, ini bunyinya apa, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian halaman 34 sampai 44 santri bergiliran membaca tiap barisnya seperti yang kita terapkan. Kemudian pola kedua, santri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas keterampilan. Keterampilannya apa? Seperti yang kita sampaikan tadi, menulis buku kitabati. Ada yang belajar, ada yang menulis buku kitabati dan sebagainya. Oke, lanjut, Ustaz. Evaluasi dan munakosah. Nah, ada munakosahnya. Jadi anak-anak semua naik jilid itu tidak bisa naik. Di tilawati kenaikan jilid harus melalui munakosah, termasuk ustadz-ustadzahnya ingin jadi guru tilawati harus melalui munakosah nanti. Ya, waktu munakosah maksimal 1 orang 5 menit. Membaca 5 halaman dengan cara diacak. Contohnya, namanya diacak berarti tidak berurutan. Iya. Mungkin halaman pertama saya tunjukkan dia halaman 28. Berarti jangan hanya 28, tapi naik lagi ke halaman-halaman berikutnya atau dimundurkan. Dan sebagai yang jelas jumlahnya 5 halaman untuk di di buku PAUD. Kemudian halaman yang diujikan adalah halaman 34 sampai dengan 44 karena untuk melatih lagu ros. Jadi di sini nanti sudah ada dari mulai halaman 34 sampai dengan 44 dengan cara diacak boleh. Yang penting waktunya jangan sampai lebih daripada 5 menit. Lanjut, Ustaz. Udah kembali habis ya, selesai ya. Itu penyampaian teknik mengajar daripada PAUD. Nah, kalau yang PAUD sekali lagi saya pesan dengan sangat hormat, taruh di sana yang agak berumur sedikit, yang agak tua. Kemudian yang muda-muda boleh, tapi harus berdasarkan penilaian koordinator. Jangan taruh anak-anak ustazah-ustazahnya yang cerewet-cerewet, yang suka nyubit, yang suka macam-macam. Khusus di PAUD ini, karena ini adalah